hampir juta penghasilan sebulan. Keluaran zakatnya berapa? 2,5%. Kalau 4 juta, 2,5% dari 4 juta berapa Pak Ibu? 100.000 nya. 4 juta yang dikeluarkan berapa? 100.000. Kan masih banyak piti Pak. Berapa piti Pak tinggal 3 juta 900. Berapa malai Pak mengeluarkan 100? Nah, itu tidak akan memberikan keberkahan untuk kita. Ini sebenarnya apa yang kita keluarkan, apa yang kita sisihkan pada jalan Allah itu sebenarnya nyawa balik ke awak. Ciek na wagin sebenarnya 10 nak ketipu ke awak. Makanya dalam hadis Nabi mengatakan mana qadat sadaqatin min malin, tidaklah berkurang harta yang kita infakkan, tidak berkurang, malah ditambah-tambah oleh Allah. Innallaha qala li anfika 'alaika. Berinfaklah kamu kepadaku, aku pun akan berinfak kepadamu, kata Allah. Jadi bertambah sebenarnya, tidak berkurang. Nah, karena itu bersedekah itu termasuk salah satu amalan pembuka rezeki. Jadi supaya rezeki kita itu berkembang, bertambah dan diberkahi oleh Allah, maka disuruh bersedekah. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin jamaah maghrib rahimakumullah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, makna berkah itu menurut para ulama adalah as-sunnah. As-sunnah. Apa itu as-sunnah? As-sunnah artinya adalah hidup kita sesuai dengan sunnah Nabi. Jadi orang yang berkah dalam hidupnya itu adalah apabila hidupnya sehari-hari itu sesuai dengan sunnah Nabi. Jadi kalau sesuai dengan sunnah Nabi, apa-apa ibu itu dikatakan berkah menurut para ulama. Karena itu amalkan sunnah Nabi supaya kita mendapat keberkahan. Sunnah Nabi itu di antaranya kecil Nabi, ya, kalau kamu bertemu dengan saudaramu, Bapak Ibu, senyum, ucapkan salam, kemudian tebarkan senyum. Nabi kan menyuruh awak, Bapak Ibu, awak disuruh bersedekah satu hari. Sedekah awak setiap hari. Karena ma min yusbihu min ibadi illa malakan yanzilani. Apabila datang waktu subuh, turun 2 orang malaikat di muka bumi. Satu orang berdoa kepada Allah, ya Allah tambahkanlah harta orang yang berinfak hari ini. Berkembang harta yang kita infakkan. Ya Rasulullah, saya tidak punya uang ya Rasul, bagaimana saya akan bersedekah? Piti sedak doh. Lalu apa kata Rasulullah? Tabassamuka ya akhi fa innaka sadaqah. Senyum yang engkau berikan kepada saudaramu itu adalah sedekah. Jadi kalau ndak nama awak senyum apa-apa Ibu, 2 kali rugi awak. Bahkan 2 kali rugi, sudahlah ndak berpiti. Malalah senyum, kan 2 kali rugi awak. Rupanya sudah diteliti orang-orang barat, Bapak Ibu. Sudah diteliti orang barat, senyum yang kita berikan kepada saudara kita itu akan membangkitkan aura positif hidup orang lain. Para dokter telah meneliti itu. Luar biasa. Senyum saja diteliti itu luar biasa. Karena itu perbanyak senyum. Senyum sama saudara kita. Karena senyum itu akan membuat kita awet. Membuat kita awet. Yang muda awet muda, yang tua awet tua. Iya Pak. Awet tua adanya. Awet tua tu apa tu? Kan nampak di wajah tu nak. Kurangnya kau nampak je kau banyak senyum, nampak awet. Jadi akan memberikan aura positif orang lain. Coba perhatikan Bapak Ibu, orang yang sedang galau ya, sedang galau, dia senyum persoden tu, agak berubah wajah sedikit.
Itu hebat, luar biasanya senyum itu. Orang yang tidak pernah senyum, tidak ada senyum sehari-hari, perhatikan itu. Ada apa itu? Karya ini kan sumbih disapa orang, ada apa itu? Luar biasa aja di sana. Senyum saja itu luar biasa. Asalkan jangan senyum sendiri. Ustaz sudah banyak senyum. Oh, senyum semua. Dari balik masjid sampai ke rumah saya senyum semua. Ini apabila kita bertemu. Bapak Ibu kaum sembahyang. Jadi itu diantara sunnah Nabi. Ya, tebarkan salam, senyumlah kepada saudara. Tandanya hati kita ikhlas itu kata Rasulullah itu ditandai dengan senyum. Hati orang yang ikhlas, yang baik itu, hati orang yang bersih itu kata Rasulullah itu ada pada senyumnya. Apabila yang menatap orang dengan senyuman, tandanya hati yang bersih. Ya, itu tandanya kata Rasulullah. Maka disuruh perbanyak orang senyum. Kemudian apa lagi sunnah Nabi itu? Nah, banyak kalau kita baca dalam riwayat, dalam hadis, banyak sunnah Nabi itu yang harus kita laksanakan. Umpamanya, apabila kita makan, baca bismillah. Ya gulam sambillah, baca bismillah. Wa kul biyaminika, makan dengan tangan kanan. Tangan kanan, tidak boleh tangan kiri. Kenapa tidak boleh? Inna syaitan ya'kulu bisimalihi wa yasrabu bisimali. Setan itu makan dengan kiri, makan dengan kiri, minum dengan kiri. Wa kul mimma yalika, makan apa yang ada di hadapanmu. Nah, ini khusus bagi bapak-bapak. Biasanya kalau mau doa, pergi baralik dan lain sebagainya, makan berjambah ya. Kan banyak makan. Tiba di sia-sia, dia kudatuk dan lama-lama sambal. Tiba di awak, boleh coba ada sayur-sayur. Tiba di siap, boleh kambing, ayam lama-lamanya. Awak jangkau. Tak boleh tu. Kalau nak niat minta ke begitu dah. Wa kul mimma, makan ada yang apa yang ada di hadapan, itu sunnah Nabi. Kemudian ada lagi, la yasrabanna ahadukum qa'ima, jangan sekali-kali kamu minum dalam keadaan berdiri. Faman nasiya falyastaqi, siapa yang lupa takananya minum berdiri kok dilarang, falyastaqi, muntahkan. Apa itu mana? Larangan Nabi. Kini berapa banyaknya umat Islam yang minum sambil dalam keadaan berdiri tegak. Apa jalan? Sedangkan ayam dapat makan di berhenti je nak, aku berjalan. Walaupun makan kuaci, makan rambutan, apa jalan ni muntahkan. Di mana? Monyet yang sopan. Monyet sopan. Duduk. Itu banyaknya umat Islam, bahkan di pesta-pesta pernikahan minum sambil berdiri. Ya. La yasrabanna, la itu lanahi, masuk kepada fi'il mudhari', maknanya itu adalah li ta'kid. Jangan sekali-kali minum dalam keadaan berdiri. Minum saja tak boleh, apalagi makan tak lagi. Itu sunnah Nabi ya. Apalagi sunnah Nabi, Nabi selalu berwudu. Sunnah Nabi selalu berwudu. Nabi tidak pernah lepas hadas, wudunya. Jadi kalau berhadas Nabi langsung wudu. Jadi beliau selalu suci. Itu sunnah Nabi. Biasakan awak selalu dalam keadaan berwudu. Jadi kita selalu suci. Kalau lepas wudu, wudu balik. Jadi banyak sunnah-sunnah Nabi. Jadi orang yang berkah hidupnya adalah orang yang selalu mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Nah, karena itu Bapak Ibu, supaya berkah hidup kita, ikuti sunnah Nabi itu. Nabi melarang kita memakan riba. Jangan makan riba itu. Jangan makan riba itu.
hidupkanlah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, makna berkah menurut para ulama itu adalah al-istiqamah. Ini hampir mirip maknanya dengan yang pertama. Saya perhatikan hampir mirip. Apa itu istiqamah? Selalu teguh pendirian dalam beragama, dalam beribadah. Ya. Apapun ujian yang ia hadapi, masalah dalam hidupnya, tidak pernah lentur dan kendur imannya. Itu istiqamah. Berbagai macam cobaan hidup yang ia hadapi, ia tidak pernah luntur imannya. Orang istiqamah itu ya kuat, teguh, tak bisa tumbang imannya. Tidak sama dengan pimpin di atas lereng bukit. Kemana angin condong, ke sana ia pergi. Ada angin barat, ia pergi ke barat. Ada angin timur. Jadi orang yang berkah itu ya selalu istiqomah dalam beragama. Di mana letak berkahnya orang istiqomah ini? Dalam surah Fussilat ayat 30 itu dijelaskan oleh Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Orang-orang yang selalu istiqomah dalam beragama itu, kata Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun malaikat kepadanya. Menurut Ahmad Hasan dalam tafsir Al-Furqan, ya, bila malaikat itu turun ke orang istiqomah dalam beragama itu, ketika ajal akan datang, ketika sakratul maut akan tiba itu, awaklah sakit yang bersangatan itu, malaikat dikelilingi para malaikat dikomandoi oleh malaikat Jibril itu. Dalam ayat itu dijelaskan, itu akan membimbing orang yang istiqomah. Alangkah luar biasa keberkahan dari Allah. Jadi walaupun tidak dibacaan Yasin atau tidak ditalkinkan la ilaha illallah, malaikat pun membimbing. Luar biasanya orang istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaikat, malaikat akan turun kepada orang yang istiqomah ketika ajal akan datang. Kata malaikat, alla takhafu wa la tahzanu, jangan khawatir, jangan camai, jangan bersedih hati. Wa basiru bil jannah, dinampakkan surga kepada orang yang istiqomah. Makanya orang yang istiqomah dalam beragama itu apa Ibu? Nyu mencelik surga, kemudian dia meninggal dalam keadaan senyum, wajah yang berseri-seri, senyum, lah dinampakkan surga itu. Di situ keberkahan istiqomah. Karena itu apa Ibu? Ikut harus awak awak upayakan dalam hidupnya, murah istiqomah ku lentur dia awak Bapak Ibu. Nilai-nilai agama aku dia awak murah pudarnya. Contoh, ini sudah mengaji sampai aku pulang ke rumah. Lalu tiba di rumah, di dua mota je kawan. Anak otan. Pertama lahir otan jalan-jalan nak. Sudah tu lamutan kawan. Anda istiqomah buat nama tu dah. Lah mulai mempagujiangan kawan. Ya Bu? Iya tak? Ini banyak ujian Ibu dah. Bapak dah ujian pakai cien orang senyum. Jadi apa berbahagia? Jika mudah jawab. Sasik kan mudah sasik nak. Padahal wala solat, la menangah pengajian, tiba di luar, kita berbuat dosa kembali. Tidak istiqomah. Apa-apa sudah semesa, duduk lampau juga kawan. Satulah main kartu lagi. Walaupun jadi talu kan. Adonan bayi, adonan menerima. Itu judi itu. Yang menerima, yang kalah membayar, yang menang menerima. Judi itu. Kan sudah kendur istiqomah kita. Yang istiqomah itu kita tetap selalu hati kita tergantung kepada
kepada Allah. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ya, ingat kepada Allah dalam keadaan berdiri, ingat Allah dalam keadaan duduk, dan ingat Allah dalam keadaan berbaring. Nah, kenapa tiga itu yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran? Karena Bapak Ibu, posisi kita manusia itu tidak terlepas dari tiga keadaan itu. Kalau tidak tagak, duduk. Kalau tidak duduk, berbaring atau tidur. Nah, ketiga keadaan kondisi kita itu, kita selalu ingat Allah. Selalu ingat Allah, tiga keadaan itu. Sebab dalam riwayat dijelaskan, sejengkal kita lupakan Allah, Allah lari siasta. Sejengkal kita lupakan Allah, masuknya setan tadi. Pokoknya jangan kita lupa kepada Allah, masuknya setan tadi. Nah, Bapak Ibu, itu istiqomah. Jadi orang yang selalu istiqomah dalam hidupnya, maka ia akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Apa keberkahannya? Ketika ajal akan datang, dibimbing oleh malaikat. Nanti ketika di yaumil akhir, ketika dipanas terik matahari itu, dilindungi oleh awan. Ndak marasuan ba'ab paneh matahari. Tatanazzalu alaihimul malaikat. Malaikat turun kepada orang yang istiqomah itu. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin jamaah maghrib rahimakumullah. Kemudian terakhir, yang keempat, ya, makna berkah menurut para ulama itu adalah husnul khotimah. Husnul khotimah. Apa artinya Bapak Ibu? Akhir yang baik. Dan husnul khatimah inilah merupakan puncak keberkahan menurut para ulama. Kalau awak meninggal dalam keadaan, itu puncak keberkahan. Bukan sebaliknya meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, akhir yang jelek, akhir yang buruk. Ada seorang kakek meninggal di tempat pelacuran, kan luar biasa buruknya itu. Meninggal di tempat pelacuran, su'ul khatimah. Meninggal dalam keadaan minum baikon, akhir yang buruk. Meninggal dalam keadaan baca kak, konflik, masalah harta. Kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Hujurat, apabila dua orang mukmin nyu baca kak nyu parang masalah dunia, nyu meninggal, kedua-duanya masuk neraka finnar. Meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Mudah-mudahan kita jangan seperti itu. Kau dapat meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Itulah puncak keberkahan hidup seorang mukmin. Meninggal kita ketika kita dalam sholat, ketika membaca Al-Quran, meninggal awak sedang melaksanakan ibadah haji, ibadah umroh, dalam beribadah. Ya, itu puncak keberkahan. Tapi kalau kita meninggal dengan akhir-akhir yang buruk, ini sebenarnya dikhawatirkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ya, jangan ada di antara umatku kalau meninggal meninggal akhir yang buruk itu. Itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Tidak tahu ya Allah. Ya, meninggal tidak tahu dengan Allah. Ketika meninggal, ya tidak mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Man akhirul kalam la ilaha illallah dakhalul jannah, kan itu kata Nabi. Siapa yang di akhir kalamnya yang meninggal mengucapkan kalimat la ilaha illallah, masuk surga. Jadi husnul khatimah ini puncak keberkahan seorang mukmin. Karena itu ada doa yang selalu dibaca, ya, sering dibaca oleh imam. Bunyinya Allahumma khtim lana ajalana bi husnil khatimah. Itu doa Bapak Ibu. Kalau meninggal kau dapat husnul khatimah. Jangan sebaliknya su'ul khatimah. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin jamaah maghrib rahimakumullah. Jadi inilah makna kata-kata berkah. Nah, jadi apa yang katakan berkah itu?
Menurut para ulama ada 4. Setiap keadaan, yang mana keadaan itu kita selalu taat kepada Allah. Yang kedua as-sunnah, selalu mengikuti sunnah Nabi. Yang ketiga al-istiqamah, istiqamah dalam hidup. Yang keempat husnul khatimah, meninggal dengan akhir yang baik. Masuk ke Pak. Bapak Ibu kaum muslimin jamaah rahimakumullah, demikianlah kajian kita. Mudah-mudahan dapat kita ambil pelajarannya dan dapat pula kita amalkan dalam kehidupan kita syar'i. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beradu ya.